Selamat pagi semuanya, shalom. Iya, mari kita mulai doa pagi kita. Kita datang sama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami mau mencari wajah-Mu pagi hari ini, dan kami mau menyenangkan Tuhan. Bapa berkati. Kami rindu mendengar tuntunan Engkau Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, di dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir buat setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami datang padamu, menyembah, memuji-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau baik, Engkau sangat baik. Shandara baralala bayara lala bayara lala bayara lala. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Kau Rajaku. Oh, yang percaya Tuhan bertindak bagi setiap kita, mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkau Tuhan kami, Kau Allah yang hidup. Kami mengasihi-Mu, kami mau menyenangkan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan yang membawa kami naik ke tempat-Mu. Haleluya. Dengan sayap-Mu kami terbang, kami aman. Ya Roh Kudus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami menyembah. Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Oh, ya ralabaka nama ya ralalalamu, syana rama ya ralalalama ya ralalamasi. Haleluya, haleluya. Sandarata nama ya ralalalalamu. Kami bersyukur apapun yang terjadi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Dia sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, ku bersyukur kepadamu. Dia sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu.
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu baik. Ya, kita sangat bangga sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Ya, saya diingatkan Tuhan untuk membawakan firman tentang sebuah tokoh ini yang mungkin sangat jarang disinggung oleh hamba-hamba Tuhan ya. Jadi saya sedikit belajar dan saya menggali, lalu saya mendapatkan sesuatu. Nah, di sini tentang Samgar. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Ya, Samgar itu hanya ditulis 2 kali namanya di Alkitab. Nanti Hakim-Hakim 5 ayat 6 juga ditulis. Namun kita di sini lihat ya Bapak Ibu Saudara ya, Samgar, tentang Samgar. Samgar ini salah seorang hakim di Israel. Hakim ya, sangat berperan penting di dalam membela bangsa Israel. Kita baca dulu Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Tulis perikop di atas adalah Samgar. Dan di sini kita baca, sesudah dia, ya dia ini maksudnya Ehud. Ehud itu salah satu hakim yang di Israel yang berhasil menjaga Israel dari musuh selama 80 tahun. Ya, jadi Ehud ini cukup lama ya, cukup lama sekali. Selain Simpson, bangkitlah siapa? Samgar. Bangkitlah Samgar bin Anat, anaknya Bapak Anat berarti dia nih ya. Samgar menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Jadi dia punya tongkat untuk menghalau lembu ya. 600 orang banyaknya yang Samgar tewaskan dari orang Filistin. Demikianlah Samgar juga menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Samgar ini mungkin tidak terkenal. Samgar ini dari golongan petani. Pada waktu itu orang-orang petani mungkin tidak dianggap. Ya, itu pekerja murahan pada waktu itu. Ya, dan Samgar ini orang yang sederhana. Ingat baik-baik, dia bukan orang yang punya nama dibanding yang lain. Namun dari ya status yang biasa itu, Tuhan tidak melihat itu. Namun Tuhan melihat ya hati seseorang dan dia merespon panggilan Tuhan untuk menjadi hakim. Kalau Tuhan tidak menyertai Samgar, tidak akan pernah bisa Samgar melakukan hal yang hebat itu. Saya mau bilang, pada waktu itu musuh orang Israel bukan hanya 1-2 bangsa, tetapi banyak. Di Kanaan, di tanah Kanaan itu ada beberapa bangsa yang besar. Salah satunya orang Enak. Ya, orang Enak ini ya minimal tingginya 1,8 meter. Ada di sini yang tingginya mungkin Daniel nih, tingginya 1,8 ya, atau 1,9 dan dia tuh tinggi ya, tinggi besar ya. Nah, minimal 1,8 ya sampai 1,9 meter itu orang Enak. Sedangkan bangsa Israel rata-rata 1,6 meter tingginya, 160 cm tingginya rata-rata orang Israel pada waktu itu. Orang Israel itu kecil Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pikir orang Israel itu kayak sekarang barat. Sekarang itu sudah banyak ya pencampuran perkawinan ya. Dulu itu enggak. Rata-rata 160 sampai 165 cm. Daud itu kecil ya. Orangnya kecil ya. Nah, di sini
bangsa Israel dikelilingi oleh musuh-musuh. Dia di tengah-tengah. Bangsa Israel dikelilingi musuh-musuh. Ya, musuh-musuhnya bukan hanya orang Moab, bukan hanya orang yang lain. Walaupun Moab itu mengerikan ya. Orang Moab itu mengerikan. Mereka sangat kejam. Ya, tetapi Ehud berhasil mengalahkan. Hebat sekali. Di bawah kepemimpinan Ehud, ya, bangsa Israel bisa lepas dari semua yang ingin menawan mereka. Ya, Tuhan memakai Ehud untuk memukul kalah orang-orang Moab. Selama 80 tahun mereka terbebas dari orang-orang tersebut. Namun Samgar juga hidup di zamannya, hampir-hampir di zamannya Ehud. Nah, itu menurut sejarah ya yang saya pelajari. Nah, tetapi saya mau bilang ada bangsa lain yang ingin menyerang Israel. Salah satunya yang berambisi adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini sangat ingin menyerang bangsa Israel. Ya, mereka tidak suka dengan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan membangkitkan yang namanya Samgar. Ya, seorang hakim-hakim di Israel, seorang hakim. Tuhan membangkitkan dia, Tuhan memperkenalkan dulu. Ya, mungkin ketika memperkenalkan, ini menurut versi saya, bangsa Israel tidak terlalu, ya iyalah kita udah aman kok, merasa sudah aman nih. Israel bahayanya adalah dia merasa sudah aman. Nah, itu dia. Ya, padahal ya di sekelilingnya banyak sekali musuh. Ya, dan Tuhan membangkitkan Samgar tanpa diketahui dengan pasti oleh bangsa Israel. Ternyata Tuhan membangkitkan Samgar dan Samgar bangkit menyerang dan melawan orang Filistin yang ingin memusnahkan perkampungan, salah satu perkampungan di Israel. Tetapi kita melihat ya, pertama dari Samgar ini, dia orang yang sangat sederhana. Dia mungkin gak punya prestasi yang hebat seperti Ehud, seperti yang lain. Tetapi dia punya hati untuk membela bangsanya. Dan apa yang dia punya? Hanya tongkat lembu. Tongkat lembu itu dari kayu yang cukup kuat, dari kayu aras, dibuatin begitu ya, dibuatin tongkat sekitar 1,6 sampai 1,8 meter panjangnya. Itu penghalau lembu ya. Tapi ada juga yang menafsirkan sampai 2 meter lebih. Itu panjang tongkat penghalau lembu. Ya, lembu itu sama juga dengan sapi, ya. Sama juga dengan lembu itu anak sapi, ya. Nah, ada yang sampai 2,2 meter atau 2, berapa meter, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, karena dia perlu panjang. Dia perlu panjang supaya cepat kerjanya. Dapat satu, yang ujung juga dapat cut. Nah, gitu. Jadi tongkat itu bukan hanya tumpul. Di ujungnya itu ada kayak seperti yang tajam-tajam besi atau paku. Supaya kena pantatnya lembu langsung tueng, lembunya lari gitu kira-kira. Ngerti ya di sini ya? Jadi ini bukan tongkat domba, penghalau domba, beda. Kalau domba itu gada, ya beda ya. Domba itu di ujungnya ada tongkat, lalu diumpelkan besi sehingga bulat, ya bulat, lalu bisa dipentongin ke batu, lalu bunyi tong tong tong. Jadi dombanya dengar, dombanya datang. Tapi ini penghalau lembu beda lagi, ya. Tingginya 1,8 sampai 2,2 meter. Lalu di ujungnya ada tajam-tajam. Nah, sedikit belajar nih biar kita tahu, oh ternyata beda ya. Nah, gitu ya. Nah,
Lalu Tuhan memakai apa yang ada pada Samgar untuk membela Israel. Tuhan memakai apa yang ada di tangan Samgar untuk membela Israel. Katakan amin. Tuhan gak kirim dia F-16. Nggak, ya. Tuhan gak kirim dia pistol. Tuhan gak kirim dia, ini pistol Samgar, ini pistol dari masa depan, kau pakai ya. Ini ada 1000 peluru, ini ada brand, gitu. Nggak begitu. Tuhan suruh Samgar bergerak dengan apa yang ada pada dia. Dan Samgar ketika dia bergerak dengan iman. Dia bergerak dengan iman. Apa yang ada pada dia, dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan, lalu dia maju berperang, dia bergerak dengan iman. Mungkin dia tidak terlalu hebat dalam pertarungan, tetapi kalau Tuhan menyertai, sekali libas bisa 5-6 orang tewas. Wow, dahsyat, ya. Dia tidak belajar boxer, dia tidak belajar kungfu. Dia tidak belajar ya yang bela diri yang bagaimana, tetapi dia mau bergerak dengan iman. Amin. Pengurapan yang dia punya itu yang mengajarkan dia untuk bergerak. Bagaimana membaca pergerakan musuh. Seolah-olah dia memiliki helm atau baju zirah yang memiliki teknologi yang hebat. Musuh akan ke kiri, dia hantam duluan. Musuh akan lompat, ya, dia menghindar lalu hantam ke kanan. Musuh ada di belakang, tanpa dia melihat langsung siap. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah pandangannya 360 derajat. Bukan hanya 180 derajat yang bayang-bayang. Itulah pengurapan daripada Tuhan. Satu orang mengalahkan 600 berapa? 600 orang. Ya. Coba di sini. 1 lawan 1 aja belum tentu menang. Iya. Iya kan? Ini dia melawan 600 orang sendiri. Ya, kalau Ehud ini dia membawa pasukan. Tetapi Samgar seorang diri. Wow. Bapak Ibu Saudara, apa pesan Tuhan di balik ini? Mungkin engkau tidak diperhitungkan oleh dunia. Mungkin engkau ditinggalkan oleh keluarga. Ya. Who are you? Siapa kamu? Ya. Kamu ini masih kecil, ngomong sama saya tentang firman. Tahu apa kamu? Ya. Iya Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang-orang itu nggak dianggap. Tetapi ketika engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang ada di tangan saya ini? Apa ini? Pensil. Pensil. Saya mau tanya, berapa sih pensil harganya satu? Kira-kira 1.000, 2.000, betul ya? 2.000 lah katakan. 2.000. 2.000 itu banyak gak sih? 2.000, satu aja 2.000-nya. Enggak ya. Bayar parkir sekali habis. Beli permen dapat 8 biji. Betul enggak? Iya. Seberapa sih 2.000? Orang yang sangat-sangat miskin pun mungkin masih punya 2.000. Ya gak sih? Betul ya? Tetapi ketika dia memiliki ini dan dia bergerak dengan iman, Tuhan mengurapi. Tuhan membuat dia berjalan dengan iman. Dan pengurapan itu mengajarkan kepada dia. Dia betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tuhan,
saya punya ini, tapi saya mau bergerak. Saya ada belajar sedikit dan saya suka dengan satu hal. Lalu Tuhan berkata, bergeraklah anakku, aku menyertaimu, itu tongkatmu. Kamu seperti Samgar. Kamu harus mengalahkan orang-orang Filistin itu. Kamu harus mengalahkan orang-orang atau intimidasi itu yang bilang kamu gak berharga, yang bilang kamu orang berdosa, gak mungkin sukses. Kamu harus mengalahkan perasaanmu itu. Kamu harus lebih besar dari perasaanmu. Bergerak, maju. Ketika itu kamu bergerak maju, Tuhan membuat engkau, ada terbuka pikiranmu. Kamu ambil kertas, lalu kamu mulai melukis. Ternyata lukisanmu itu mungkin tidak terlalu bagus, tetapi ketika engkau pajang di WA, di status, di mana, ada yang nyantol. Ada yang nyantol. Saya boleh ndak beli lukisan kamu ini? Ditanya, kenapa? Ini kan lukisan tidak terlalu bagus. Ya, betul tidak terlalu bagus. Tetapi orang itu berkata apa? Lukisan kamu, goresan pensil kamu mewakili perasaan saya selama 1 bulan ini. Saya akan beli. Berapa kamu jual? Saya tidak tahu harganya berapa. Saya akan beli 2,5 juta. Minta nomor rekening kamu, kirimkan itu buat saya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sanggup bergerak. Ya, Tuhan sanggup membuat engkau bergerak hanya dengan 1 tongkat kecil ini. Apalagi kalau engkau punya tongkat lebih besar. Apa yang kau punya? Bergerak maju. Jangan tunggu diberkati baru bergerak. Salah. Tuhan sudah memberkatimu. Tuhan sudah membuat engkau lebih dari pemenang. Bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin engkau cuma punya spatula. Tahu spatula ya? Untuk menggoreng. Maksudnya gimana, Pak? Mungkin engkau seorang ibu rumah tangga yang mungkin sekiranya di kalangan orang-orang elit, orang-orang atas, seorang ibu rumah tangga yang gejanya begini nggak terlalu diperhitungkan karena pembantu juga bisa. Namun ketika engkau bergerak dengan iman, ya, engkau masak yang terbaik untuk suamimu, engkau berdoa bagi suamimu. Sambil masak engkau berdoa bagi suamimu. Engkau berdoa bagi anak-anakmu. Engkau berdoa dengan iman. Engkau akan menuai hasil doa itu. Bapak, Ibu, Saudara, jangan anggap remeh pekerjaan dan panggilanmu. Ya, apa yang ada padamu, bergerak dulu. Jangan tunggu, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tuhan, gereja ini seperti ini. Ya, jadi aku diam-diam aja. Nggak begitu. Apa yang ada pada kamu? Kamu punya apa? Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Tapi saya ingin gereja saya, pelayanan di tempat ini maju. Kira-kira apa yang bisa saya perbuat? Oke, kamu tunggu tanggal mainnya. Kamu punya hati? Siap, kita akan fasilitasi. Kita akan latih kamu untuk belajar multimedia. Oh siap, Pak. Saya akan belajar. Kita panggil gurunya. Kamu belajar di situ. Dan kamu mulai berkembang. Kamu mulai berdampak. Ya, yang penting apa? Kamu punya hati untuk berubah. Di gereja itu kan tidak sembarangan orang dipakai. Apalagi di gereja kita. Orang itu harus seperti ini dulu. Ya, supaya ketika dia pelayanan, dia tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Betul tidak, Bapak, Ibu, Saudara? Tidak mungkin orang yang sembarangan kita pakai. Kita juga nggak mau. Itu buka celah namanya. Dia harus punya kriteria yang sesuai dengan Alkitab. Ya, dan dia mau berubah. Itu yang dia punya. Lanjutkan. Ya. Kalau Tuhan kita minta, Tuhan, aku minta jeruk, Kita berdoa minta jeruk nih. Atau Tuhan, aku minta, ya katakanlah jeruk. Ya, jeruk Pontianak yang manis itu, Tuhan. Kalau kami bilang jeruk sambas. Itu manis sekali, warnanya hijau, agak kuning dikit. Dibuka, harum. Ya, enak sekali. Waduh, ini lagi puasa nih. Ya lupa saya ya. Ampun ya. Tetapi Tuhan kasih apa?
Tuhan kasih biji jeruk. Tuhan kasih biji jeruk. Seolah-olah gak berharga. Tetapi banyak manusia yang membuang itu. Betul gak? Tapi kalau engkau punya cara pandang, ambil biji jeruk yang Tuhan beri. Tuhan, bagaimana ini caranya? Dan Tuhan, ketika engkau bertanya bergantung, Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Jemur itu dulu. Atau ada beberapa biji, rendam dulu pakai air. Rendam pakai air, suhu ruangan. Kamu lihat yang timbul mana, yang tenggelam mana. Kalau yang timbul itu jantan, yang tenggelam itu betina. Ambil yang betina, jangan ambil yang jantan. Yang betina nanti akan lebih cepat berbuah. Misalnya nih, ya, saya juga nggak tahu apa-apa. Misalnya, ya, lalu engkau ambil, lalu engkau jemur dulu, sudah kering, itu tanam. Dia akan berbuah, berbuah, dan berbuah. Wow, Tuhan memberikan engkau bukan hanya 1 jeruk, bukan hanya 1 kilo jeruk, tetapi berkilo-kilo jeruk. Kenapa? Tuhan mengejar proses di dalam hidupmu. Supaya engkau ketika engkau diberkati, engkau lebih peduli. Ngerti? Supaya ketika engkau diberkati, engkau lebih peduli. Jangan hanya untuk diri sendiri. No. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin engkau dianggap remeh oleh dunia. Dan dunia tidak menganggap engkau. Engkau mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang lain. Tetapi saya mau kasih tahu, seperti Samgar ini. Dia dari golongan petani, tetapi peternak. Dia memiliki apa yang ada di tangannya. Dia bergerak bersama dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, Samgar ketika berperang bukan berarti dia nggak punya rasa takut dan dakdikduk. Ya, kalau dia tidak ada sama sekali dakdikduk, berarti dia punya sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara. Berarti dia itu adalah apa tuh namanya tuh? Seorang pembunuh. Apa tuh namanya? Ya. Apa sih? Yang bahasa psikologisnya? Ya murder gitu ya. Bukan. Samgar bukan seorang pembunuh. Ya, pekerjaannya bukan pembunuh, psikopat. Ya, makasih Dan. Dia bukan psikopat. Psikopat kalau bergerak nggak dakdikduk gimana? Dia malah senang, Bapak Ibu Saudara. Ini enggak, dia pasti ada rasa dakdikduk. Tapi dia mau, aku bergerak demi nama Adonai. Aku bergerak demi nama Tuhan. Ya, waktu itu Yesus belum datang. Jadi nggak mungkin Samgar, aku bergerak dalam nama Yesus. Nggak mungkin. Yang benar adalah aku bergerak demi nama Adonai. Allah semesta alam. Allah Abraham. Allah Ishak, Allah Yakub. Dia bergerak itu. Dan ketika dia bergerak, dalam semua dakdikduknya, ya, dalam semua ketakutannya, dia melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari pagi hari ini, apa yang kau punya? Bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya. Saya mau bergerak demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan doa sama-sama. Oh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berjanji, hanya Engkaulah yang ditinggikan, hanya Engkaulah yang diagungkan. Haleluya. Oh, haleluya. Hiana makara lalala basanda. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kau miliki saat ini, serahkan itu kepada Tuhan. Ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Biar setiap kita meninggikan Tuhan lewat karya, lewat perbuatan yang kita lakukan. Dia menunggu setiap kita. Jangan tunggu diberkati, sebab engkau sudah diberkati. Terima kasih Bapa. Oh, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu. Urapi, tolong mereka, supaya mereka menemukan tujuan hidup mereka.
supaya mereka mau bergerak dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Biar kasih setia Tuhan mengalir, mengalir dan mengalir. Mereka setia belajar, mereka setia berproses, mereka setia untuk terus berpegang teguh pada firman Allah. Terima kasih, biar hari ini mereka belajar seperti Samgar untuk bergerak dengan apa yang ada pada mereka dengan iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari yuk saya minta Daniel untuk berdoa syafaat, bisa? Silakan Dan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini karena Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu, untuk kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, pada kami. Pada pagi hari ini berkumpul lewat Zoom ini Tuhan mendengarkan firman. Jadikan kami samgar-samgar di masa-masa ini Tuhan yang mau percaya bahwa pertolongan Tuhan hanya datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kami tidak melihat diri kami rendah, tapi bagaimana kami berharga di mata Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang daripada kami Tuhan pakai kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini juga buat bangsa negara kami ya Bapak. Kau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai yang saat-saat ini sedang bersiap untuk pemilu pada Februari nanti. Tuhan yang menolong setiap konsivitas, keamanan dan segala sesuatunya. Biar pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya di bangsa kami ini Tuhan. Kalau ada pihak-pihak lain Tuhan yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami berdoa tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang terjadi bagi bangsa ini ada dalam daulat tangan Tuhan. Pemimpin yang akan terpilih nantinya presiden dan wakil presiden. Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang supaya yang menjadi presiden dan wakil presiden adalah anak-anak Tuhan yang Kau mau pakai ya Bapak. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa ini ya Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap daerah kami ya Tuhan. Engkau juga yang akan menolong, menjagai, supaya kami terus mau berdoa bagi daerah-daerah kami. Supaya Tuhan, Kau yang memimpin daerah kami, lewat orang-orang, lewat pemimpin-pemimpin kami, supaya daerah-daerah kami boleh menjadi daerah-daerah yang takut akan Tuhan juga. Biarlah anak-anak Tuhan terus berdoa bagi bangsa dan daerah kami semuanya ya Bapa. Kami serahkan pagi ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ingin berdoa seperti yang doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Makasih Dan. Ya, Dan sekarang di mana? Saya lupa tadi di mana? Ini lagi di Parapat, Bang. Parapat. Parapat itu daerah Medan. Coba. Danau Toba. Ya. Wah, ya luar biasa sekali. Danau Toba itu sangat-sangat terkenal di dunia ya. Oke, salam buat orang sana dan salam dari Pastor Alfa. Oke, oke, oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat hari ini dalam doa puasa ya. Nanti jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat kita akan bersama-sama untuk doa lagi sebelum kita berbuka puasa. Gimana hari ini? Semangat ya? Yes, haleluya. Yang bekerja semangat, yang sekolah semangat, yang kuliah semangat ya, yang sedang bergumul pun harus semangat ya. Yang lagi liburan holiday juga harus semangat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkatimu, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Tuhan berkati. Shalom semuanya. God bless. Shalom, Pastor. Shalom semuanya. Shalom Pastor. Terima kasih Pastor. Ya Rafli, Jakarta ya Rafli. Apa Pastor? Di Jakarta. Ya udah di Jakarta Pastor. Oke, selamat kuliah ya. Tuhan berkati. Sukses. Ya, terima kasih Pastor. Oke. Rafli. Ya. Bu Kartini cepat sembuh.
Coba, Bu. Aduh, haleluya. Oke, God bless, bye. Bu Saina, semangat Bu. Terima kasih untuk Ya, semua. Ya, haleluya. Yuk Pak Yes, semuanya, Bu Robi. Guspin, Joseph, Hana, Ya, Serapim, Helena, Pak Robi, God bless. Robi. God bless you.